Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Morris di acara analis harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024. Rekan trader semuanya, bagaimana pasar sedang menunggu data inflasi dan rilis data FOMC yang akan dikeluarkan dini hari nanti 01.00 waktu Indonesia bagian Barat. Data yang sangat luar biasa ini, data yang mempunyai impact sangat luar biasa ini benar-benar mempengaruhi pergerakan pasar. Oleh karena itu, semua trader, analis, maupun pasar secara keseluruhan menunggu data tersebut. Kita akan bahas nanti di tema harian kita pada hari ini, tapi seperti biasa, sebelum kita memulainya, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Kita bisa lihat dengan jelas di sini rekan trader bahwa yang terjadi pada pasar hari kemarin, bagaimana pergerakan yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika mengalami kenaikan yang signifikan. Dia sempat menyentuh level 105.442, tapi dia turun lagi dan ditutup seputaran 105.170. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar mengalami pelemahan yang signifikan. Dia turun sampai di 1.07288 rekan trader ya. Walaupun kemudian dia naik lagi ya, tapi ya masih dalam standar pelemahan. Untuk pound sterling seperti biasa naik turun menyentuh level 1.27521 walau akhirnya ditutup di seputaran 1.27397. Sedangkan untuk gold, rekan trader, kenaikan gold sangat luar biasa. Kembali lagi ke zona 2.300 setelah pelemahan yang signifikan ya sampai menembus 2.286.87 hari Jumat kemarin. Hari Senin kemarin, Selasa, dia naik sampai di 2.319 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 2.315. Dan untuk USD yen Jepang, seperti biasa USD yen Jepang naik turun, sempat naik ke ketinggian maksimum di posisi 157.398. Dia kembali turun lagi di posisi 156.817 dan akhirnya ditutup di seputaran 157.110. Oke rekan trader, demikianlah ini adalah apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin ya. Sedangkan untuk tema hari ini saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah saatnya emas menantikan data inflasi dan rilis data FOMC. Kenapa saya angkat tema ini? Karena rekan trader kita tahu bahwa hari ini kalau kita lihat rekan trader tepatnya pukul, kita lihat di sini dulu 19.30 kalau tidak salah. 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, data indeks harga konsumen atau data inflasi akan dikeluarkan. Kita bisa lihat bahwa bagaimana data ini berlaku ya, diprediksikan terjadi pelemahan dari 0,3 menjadi 0,1 rekan trader semuanya, harap diperhatikan oleh rekan trader ya. Sedangkan untuk tahunan dia masih tetap berada di 3,4 ya, sedangkan untuk data indeks harga konsumen inti sebesar 0,3 masih tetap. Nah, inilah yang menjadi alasan bagaimana pasar benar-benar menunggu bagaimana rilis data ini akan dikeluarkan. Kita tahu semua berawal dari non-farm payroll di mana terjadi kenaikan sebesar 570 dan kita akan melihat apakah data bulan ini akan lebih rendah lagi dari bulan kemarin. Dengan keadaan seperti kayak gini, kita bisa lihat bahwa pasar sangat-sangat bereaksi. Belum lagi setelah nanti malam dini hari pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, FOMC akan mengeluarkan statement
di mana kisaran-kisaran yang akan dikeluarkan itu sebesar 5,2 sampai 5,3 lah ya. Ini yang akan benar-benar menjadi acuan apakah The Fed akan mulai menurunkan tingkat suku bunganya seperti yang diprediksikan sekitar bulan September. Nah, ini menjadi landasan buat kita semuanya bahwa kita harus melihat segala sesuatu akan terjadi pada hari ini. Kalau kita lihat pasar pada hari ini, Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas bahwa bagaimana emas ini dia sempat mengalami penguatan yang agak sedikit kecil, tipis. Dia kembali lagi ke 2317 ya rekan trader. Walaupun dia stagnan, tapi kalau kita lihat berdasarkan grafis, kita udah bisa lihat bahwa dia benar-benar wait and see. Gold benar-benar wait and see. Segala kemungkinan bisa terjadi. Dia bisa naik sampai ke 2335, tapi dia juga bisa turun pada hari ini sampai di 2285. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, untuk data hari ini dalam kategori saya adalah data yang sangat signifikan, data yang rilisnya sangat tinggi, dimulai dengan data inflasi, dan dengan data inflasi apabila memang kalau seumpamanya inflasinya masih tetap 0,3, artinya dia akan membuat dolar semakin naik dan memberikan tekanan terhadap gold. Nah, ini yang harap diperhatikan. Tapi secara garis besar, kita akan lihat. Kita benar-benar akan lihat bahwa tidak terlalu kemungkinan juga gold ini masih bisa koreksi dan turun lebih rendah lagi. Tapi, sekali lagi, data inflasi ini benar-benar sangat dinanti-nantikan oleh pasar. Karena dari data ini kita akan melihat kebijakan apa yang akan diambil oleh The Fed. Apakah dia akan menaikkan tingkat suku bunga atau dia akan menurunkan tingkat suku bunga seperti yang dijatuhkan pada bulan September. Kita akan lihat dan tendensi apakah dia lebih hawkish atau dia akan dovish akan terjadi. Oleh karena itu rekan trader, tetap terus pantau data terus karena data-data ini sangat berguna dalam trading yang akan kita lakukan. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika hari ini rekan trader kita akan langsung mulai. Indeks dolar Amerika hari ini kalau kita lihat dia benar-benar wait and see. Indeks dolar Amerika hari ini walaupun tendensi untuk kenaikan masih sangat besar, tapi menurut saya kita akan lihat seberapa besarkah kenaikan ini akan terjadi. Ya, kita akan lihat. Saya memprediksikan kalaupun memang dia naik ya ketinggian yang paling maksimal itu ya di seputaran 105.320. Tapi sekali lagi hati-hati, pelemahan bisa terjadi dan tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa turun sampai di 104.941. Oleh karena itu agak sedikit panjang saya ambilnya rekan trader ya, karena hari ini akan ada berita sih. Saya berestimasi dia ini hari ini akan panjang ya. Untuk awal-awal ini memang dia agak sedikit stagnan, tapi dia akan panjang, apalagi nanti sampai di FOMC. Nah, range-nya panjang. Sedangkan untuk USD yang Jepang, Euro USD, kita lihat Euro USD pada hari ini, kita bisa lihat bahwa tetap Euro USD ini dia punya tendensi yang sangat bervariasi. Saya bisa bilang bahwa dia akan melihat pergerakan yang terjadi. Ya, kalau saya mengambil suatu kesimpulan bahwa untuk awal-awal ini kemungkinan besar dia tuh akan turun dulu. Dan kemungkinan dia akan turun itu sampai di posisi 1.07216. Tapi sekali lagi hati-hati. Pembalikan arah ini hari ini dia nih akan panjang ini karena akan ada berita. Oleh karena itu saya mengambil kesimpulan dia itu akan bergerak rekan trader. Ya. Dia akan bergerak menurut analisa saya dari level paling terendah di seputaran 1.07216 sampai di level paling tertingginya di sini. Nah,
1.07.681. Ini range yang bisa terjadi pada Euro USD. Nah, untuk pound sterling kita lihat bersama-sama. Pound sterling hari ini rekan trader, kita bisa lihat bahwa pound sterling pada kesempatan kali ini dia masih tetap tendensinya masih ada tendensi bullish, tapi kita akan lihat seberapa besar. Kalau saya sih tendensi bullish dia, kalau saya pikir kalaupun kenaikan dia naik paling sempurna itu sampai di posisi 1.27645. Tapi hati-hati, data inflasi ini yang akan dikeluarkan bisa membuat dia kembali lagi ke 1.27152. Oleh karena itu arah pergerakannya pada hari ini menurut analisa saya, saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba bergerak dari level tertinggi di sini sampai level paling rendah itu di bawah di seputaran 1.27152. Ya, jadi range-nya segini. Sedangkan untuk gold, kita lihat rekan trader semuanya, arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini menurut analisa saya, gold hari ini dia benar-benar wait and see. Benar-benar wait and see. Akan tetapi kalau saya lihat bahwa gold ini punya peluang besar untuk jatuh juga sangat besar. Saya memprediksikan dia tuh kalaupun jatuh dia akan sampai di posisi 2291.70. Tapi sekali lagi hati-hati. Kenaikan ini juga bisa saya terjadi dan dia bisa naik sampai di level ketinggian maksimum kalau menurut saya ya. Itu di seputaran sini rekan trader. Saya tidak mau bilang bahwa dia ini akan naik sampai di level tertingginya di sini. Bisa saja sih, tapi menurut saya ini di sini ya. 2321 itu tertinggi, tapi menurut saya hati-hati, dia pun juga akan turun. Jadi kalau saya mengambil satu analisa, saya pikir gini, dia itu akan turun sampai di level paling terbawah di 2299. Jadi kalau prinsipnya gini, 2000 dia akan coba naik sampai level tertinggi di sini dan level terbawahnya di 2999. Akan tetapi kalaupun masih terjadi pelemahan, artinya pelemahan paling signifikan itu dia akan sampai di level 2291. Ini dia. Ya. Makanya sangat hati-hati bahwa ini wait and see benar-benar pasar. Dan untuk USD yen Jepang kita bisa lihat rekan trader semuanya. USD yen Jepang pada hari ini kita bisa lihat bahwa dia akan mencoba naik. Kenaikannya sangat signifikan hari ini. Saya pikir dia akan coba naik sampai level ketinggian paling maksimum itu di seputaran 157.443. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di posisi 156.999. Saya berpikir di sekitaran sini ya. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader jangan lupa hari ini akan ada berita yang sangat luar biasa. Silakan rekan trader melihatnya. Oke rekan trader. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.